Haleluya, 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 saudara kekasih. Ketemu lagi dengan saya Rimpun Lumban Gaul, saudaraku. Bersama dengan saudaraku yang kekasih dimanapun kita berada semuanya. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita kita tidak berkurang, karena Tuhan sudah memberikan itu kepada kita semua. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku kekasih. Kita satu di dalam Tuhan, saudaraku. Jangan pernah saudaraku memandang suku ya, jangan pernah memandang marga, dan jangan pernah memandang gereja. Karena kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Seperti ada pujian berkata saudaraku, ku tak pandang kau dari gereja mana. Ku tak pandang kau dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang kau dari suku apa, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kalau saudara dan saudariku. Ku tak pandang kau dari marga apa, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kalau saudara dan saudariku. Kalau saudara dan saudariku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita satu di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang kita dari suku mana, saudaraku. Marga apapun saudara, bahkan gereja apapun saudara, tidak pernah itu Tuhan pandang. Tetapi kita satu di dalam Tuhan, asal kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita adalah satu di dalam Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus yang mengikat kita, yang mempersatukan kita dari kulit putih sampai ke kulit hitam. Kita satu di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saat ini harus lebih banyak lagi kita untuk senantiasa ya belajar dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin kuat menjalani hari-hari ini, saudara kekasih. Sebab itu kita tunduk kepala untuk kita senantiasa berdoa kepada Tuhan Bapa yang baik di dalam surga. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, untuk senantiasa datang mau taat dan setia kepada Tuhan. Dimana saat ini kami Bapa mau diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah senantiasa kami buka hati dan pikiran kami. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami semua. Berikan pendengaran yang tajam bagi kami supaya kami mengerti Tuhan setiap benih-benih firman Tuhan yang saat ini Bapakku boleh akan nyata di tengah-tengah kehidupan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan saudara. Langsung saja kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, saudara. Jangan pernah bosan ya saudara kekasih, untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Kita buka langsung kebenaran firman Tuhan kita yang tertulis dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan saya bacakan. Lalu aku mendengarkan suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya adalah saudara yang kekasih orang yang luar biasa ya. Dia senantiasa peka kepada suara Tuhan. Yesaya mendengarkan suara Tuhan, sekalipun Yesaya ini adalah latar belakangnya. Kalau kita dilihat di ayat selanjutnya, maju kita ke depan, Yesaya ini adalah seorang yang najis bibir. Artinya dia adalah orang yang berdosa. Tetapi ketika dia mendengarkan suara Tuhan dan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dia langsung berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dia senantiasa langsung spontan memiliki hati ya yang luar biasa. Ini aku Bapak, utuslah aku ya. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, saudaraku yang kekasih ya. Kalau ada suara ya kepada kita saudaraku, suara Tuhan untuk layani aku di dalam kehidupan kita selalu ada suara yang seperti itu. Mari cepat-cepat kita ngambil posisi, ngambil komitmen kita mau melayani ya. Mungkin saudaraku yang kekasih, melayani bukan harus seperti pendeta beras besar yang ada di gereja. Melayani saudara-saudara kita, mungkin kita dipercayakan Tuhan melayani suami-suami kita yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak kita yang belum bertobat. Kita dipakai Tuhan, PK kita kepada suara Tuhan untuk melayani mereka. Kita bawa, kita
berkata, tarik mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Haleluya. Jadikanlah hidupmu seperti Yesaya ini, aku Tuhan pakailah aku menjadi berkat bagi seluruh keluargaku. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, bagaimana juga kisah daripada Yohanes ketika Yesus membawa dia ke Pulau Patmos. Ya, saudaraku, di dalam Wahyu 1 ayat 9. Firman Tuhan dikatakan di sana, saudaraku, Wahyu 1 ayat 9. Ya, saya bacakan, saudaraku yang kekasih. Wahyu 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan. Aku Yohanes, saudara, dan sekutumu dalam kesusahanmu, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikannya oleh Yesus. Pada hari itu Tuhan akan dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suara-suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, Philadelphia, dan ke Laodikia. Saudaraku, ya, Yohanes senantiasa mendengarkan suara Tuhan ketika dia berada di Pulau Patmos. Tuliskan ini Yohanes kepada ketujuh jemaat Asia kecil yang ada. Tuliskan ini. Langsung cepat-cepat Yohanes mengambil, ya, saudaraku yang kekasih, pengahyuan yang dilihat Yohanes. Dia kasih tahu itu kepada ketujuh jemaat, saudaraku yang kekasih. Karena kenapa dia peka kepada suara Tuhan? Dia peka kepada panggilan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, Yohanes ini kalau kita bisa lihat latar belakangnya, Yohanes ini adalah murid yang paling dikasihi Yesus, sehingga dia mendapat penwahyuan dari Yesus untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada hari zaman ini. Dikasih tahu kepada si Yohanes ini yang akan terjadi. Tuliskan ini semua ya Yohanes. Dia kasih tahu itu kepada Yohanes. Kenapa? Dia adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Yohanes adalah murid yang bersandar selalu kepada Yesus, sehingga Yohanes adalah murid yang dipercaya Yesus untuk membaptis Yesus sendiri. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita kepeka, ya, kepada suara Tuhan, kita akan dipercayakan Tuhan mengetahui hal-hal yang luar biasa. Ya, diberitahukan itu semua kepada anak-anak Tuhan. Jadi mari kita peka. Kalau ada suara Tuhan berkata, layani aku, mari cepat-cepat kita mengambil posisi, ya, untuk melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk kita dapat mendengarkan suara Tuhan ada dua bentuk. Bagaimana caranya? Dua bentuk. Yang pertama secara rema, artinya langsung mendengarkan suara Tuhan. Itulah arti yang secara rema, langsung mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, langsung dia mendengarkan suara Tuhan. Ya, dalam Ayub, apa dikatakan di Ayub, saudaraku yang kekasih? Ayub 33, saudaraku, dikatakan di sana, ya. Ayub 33 ayat 14 sampai dengan 16. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, satu, dalam penglihatan waktu malam. Bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Melalui mimpi pun sering Tuhan menegur kita anak-anak Tuhan. Ya, mungkin kita berbuat salah. Ya, dia tegur itu, saudaraku, lewat mimpi. Kalau kita peka akan suara Tuhan dalam kehidupan kita, ya, lewat mimpi dan lewat penglihatan. Apa yang senantiasa akan terjadi bisa dikasih tahu itu lewat mimpi kita, bisa dikasih tahu Tuhan kepada kita, ini anakku yang akan terjadi nanti, ya. Dikasih tahu, ada, kita lihat itu dalam mimpi kita, itu sesuatu akan terjadi. Haleluya. Bahkan juga kalau kita mungkin memiliki kesalahan, dia tegur itu lewat mimpi kita juga bisa. Ya, saudaraku yang kekasih. Bahkan orang pun yang mau mencelakakan kita bisa diperlihatkan Tuhan itu kepada kita lewat mimpi. Kalau kita peka mendengarkan suara Tuhan. Tetapi kalau mimpi yang ada di dalam dunia ini, saudaraku yang kekasih, mimpi-mimpi yang buruk, saudaraku, itu membuat orang, ya, kurang sejahtera. Saudaraku, ada saudaraku yang kekasih, ya, karena dia tidak senantiasa mau tidur, dia tidak berdoa kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Dia mimpi buruk. Ya, saudaraku, kawan kami boleh bercerita kepada kami. Dia datang, saudaraku, mengasih tahu mimpinya ini, saudaraku, karena mereka berantem, saudaraku yang kekasih. Dia kasih tahu, aku bermimpi jadi kami berantem. Apa mimpinya? Saya bilang, saya mimpi cinta lama bersemi kembali. Maksudnya apa itu? Nah, pacarku yang dulu, saya mimpikan kembali. Jadi saking saya suka citanya, saya kasih tahu itu sama suami saya.
Dan saya bilang, Pak, aku bermimpi tadi malam. Datang suaminya dengan lemah lembut, saudara, apa mimpinya? Ma, dia kasih tahu saudara yang kekasih mimpinya itu. Apa dikatakan saudara yang kekasih? Saya bermimpi ketemu lagi dengan pacarku yang dulu. Haleluya. Terus, kata suaminya, terus kami menikah lagi, Pak. Dan bapaknya bingung melihat kami. Kami menikah kembali lagi. Sukacita dia mengasih tahunya sama suaminya. Apa dikatakan suaminya, saudaraku? Berarti kau belum bisa move on. Kau masih memikirkan si dia terus menerus. Itu yang ada di otakmu. Langsung perkataan suaminya pedas. Karena kenapa? Hati suaminya ini sudah terbakar, saudaraku yang kekasih. Ya, mendengarkan mimpinya itu, saudaraku. Ya, sehingga berantamlah mereka. Itu kan hanya mimpi, Pak. Iya, bisa kau bermimpi karena kau pikirkan dia terus. Saudara yang kekasih, ya, kita ibu-ibu khususnya harus punya hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau engkau pun bermimpi seperti itu, jangan pernah engkau ceritakan sama suamimu, saudaraku. Simpan aja dalam hatimu. Haleluya, haleluya. Saudaraku kekasih, ya, karena mimpi yang ada dalam dunia ini bisa membuat kita cekcok dengan keluarga kita. Haleluya. Ada juga orang yang bermimpi, saudaraku kekasih, ya. Ada seorang gadis, Bu, aku bermimpi. Apa mimpinya? Aku dililiti ular. Datang orang laki yang satu lagi berkata, berarti kau mau dapat jodoh. Sampai 33 tahun dia tidak mendapat jodoh. Jangan percaya, saudaraku. Ular itu adalah setan. Gak usah percaya hal-hal mimpi yang seperti itu. Haleluya. Tetapi percaya sajalah kepada mimpi dan penglihatan yang daripada Tuhan. Maka sebelum engkau tidur, saudaraku, masuk di dalam doa. Berikan senantiasa hatimu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, jauhkan segala mimpi-mimpi buruk dari aku. Supaya jangan ada mimpi-mimpi yang senantiasa mengikat pikiranmu. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, kalau mimpi daripada Tuhan adalah mimpi yang senantiasa, ya, luar biasa. Artinya bisa membuat kita damai. Bisa kita ketahui apa yang senantiasa Tuhan peringati. Dikatakan tadi di sana, ya. Dia bisa senantiasa mengejutkan engkau lewat teguran-teguran. Itulah mimpi daripada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bentuk logos, artinya saudara kekasih, ya, yaitu cara untuk mendengarkan suara Tuhan. Satu tadi bentuk secara rema, kedua bentuk logos, artinya dengan cara membuka ataupun cara kita membaca kebenaran firman Tuhan, ya. Bisa kita mendengarkan lewat kita membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, apa ya jawaban dalam segala pergumulanku ini? Kita baca kebenaran firman Tuhan ini bisa mendapat kita jawaban. Ya, suara Tuhan ada di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Oh, ini ya. Inilah jawabannya. Inilah yang akan kulakukan. Baca kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, saudara kekasih, seperti Wahyu. Dikatakan Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah orang yang membaca dan mendengarkan firman ini. Kategori orang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan ini. Haleluya, saudaraku, dimanapun engkau berada, baca terus kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 13. Apa dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 13, saudara kekasih? Ya, firman Tuhan, saudaraku. 1 Timotius 4, saudaraku, ayat yang ke-13 dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Bertekunlah sampai Tuhan datang kali yang kedua. Tekun terus membaca kebenaran firman. Baca firman Tuhan ini yang mengajar, membangun kita, mengajar kita jalan-jalan Tuhan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Haleluya, ya. Saudaraku yang kekasih, ini yang dapat membangun kita, ini yang dapat mengajar kita. Baca terus sampai Tuhan kita datang kali yang kedua. Jangan engkau hanya pusatkan pikiranmu kepada TV, kepada HP, ya, sehingga engkau tahu semua nama-nama artis, ya. Ini, ya, Laudia Cynthia Bella, ya. Aku heran masih anak-anak kecil sudah tahu, saudara kekasih, ya. Ini bahkan semua sinetron dia hafal, saudara kekasih, ya. Bawang putih, bawang merah, semua dia hafal sinetron, ya. Haleluya, saudaraku. Tetapi kalau kita tanya mana? Di mana tertulis Wahyu? Dia buka itu nanti di dalam, saudaraku yang kekasih, perjanjian lama. Di mana kejadian tertulis dia buku di perjanjian baru. Kenapa? Gak dikasihnya perhatiannya kepada firman Tuhan. Dia pusatkan pikirannya kepada hal-hal yang tidak disenangi Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita sampai aku datang ke kali yang kedua, tetap tekun membaca kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 dikatakan di sana. 2 Timotius 3 ayat 15. Saya cepat membacakan, saudara yang kekasih, dikatakan,
Ingatlah juga bahwa dari sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan dapat memberi hikmat kepadamu yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku yang terkasih. Sejak kecil engkau sudah dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Timotius sudah sejak kecil dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Paulus berkata, aku mengangkat, aku memiliki anak yang sah di dalam Kristus, yaitu engkau anakku Timotius. Saudaraku yang kekasih, kenapa? Karena dia ditanam di bait Allah, sehingga dia menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau kita juga anak-anak kita tanam di bait Allah lewat kebenaran firman Tuhan, maka anak-anak kita anak-anak yang perkasa. Maka ibu-ibu khususnya karena ibu-ibu lah kunci keberhasilan anak-anakmu. Begitu ibu, begitulah anaknya. Firman Tuhan yang berkata, saudaraku, begitu ibu, begitulah anaknya. Jadi ibu-ibu fungsi yang paling utama dalam membentuk anak-anakmu, karakter anak-anakmu. Didik dia, bawa dia mulai sejak kecil kepada Tuhan. Didik dia kebenaran firman Tuhan, cara membaca kebenaran firman Tuhan. Jangan kau biarkan dia non-stop memegang HP, masih kecil, masih belum sekolah, sudah pandai dia membuka segala media sosial yang ada. Kenapa? Dia berikan hatinya kepada HP, tapi bertobat, saudaraku. Mari anak-anak kita didik dia dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang dapat mengajar dia, yang dapat memberikan dia hikmat kebijaksanaan yang luar biasa. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Jikalau anakmu mau berhasil, mari engkau senantiasa didik, bawa dia dalam Tuhan. Ibu-ibu fungsi besar, mari ibu-ibu senantiasa berikan waktu untuk mengajari anak-anak lewat kebenaran firman Tuhan. Tidak cukup itu hanya di gereja, tetapi engkaulah sebagai senantiasa guru yang terindah, guru yang baik untuk anak-anakmu, yang menentukan masa depan anakmu itu engkau sendiri. Mau baik anakmu ke depan, didik dia di dalam kebenaran firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan kebijaksanaan. Ini takut akan Tuhan. Kalau takut anak kita akan Tuhan, hikmat kebijaksanaan melipat daripada surga Tuhan turunkan itu bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi orang-orang yang perkasa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, didik anak-anakmu. Masih ada kesempatan mendidik anak-anaknya. Kalau besar nanti anak-anak kita sudah payah, saudaraku, ingatlah, sudah payah. Tetapi kalau engkau membawa dia sejak kecil, maka dia senantiasa akan memiliki karakter-karakter yang daripada Kristus Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Yang kedua, untuk kita dapat dipakai Tuhan di dalam Mazmur 34. Ada 3 tadi saya bilang, saudaraku. Yang kedua di dalam Mazmur, saudaraku yang kekasih, 34 dikatakan ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dikatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, ketakut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapa orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, untuk dapat kita senantiasa dipakai Tuhan di zaman ini, kita harus menjaga lidah kita, bibir kita harus kita jaga, saudaraku. Kata-kata kita harus kata-kata berkat, jangan kata-kata kutuk. Saudaraku yang kekasih, jangan lagi keluar dari mulutmu kata-kata binatang untuk anak-anakmu, tetapi perkatakan kata-kata dahsyat. Anakku ini baik, anakku ini orang yang luar biasa. Itulah kita yang perkatakan, saudaraku. Jangan lagi katakan karena dari mulut kita, karena mulut kita ini, saudaraku yang kekasih, bagaikan serigala yang buas. Firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Karena lidah kita ini, saudaraku, bisa orang berantem, bisa orang bunuh-bunuhan. Belum tentu kita tahu perkaranya seperti itu. Kita sudah mengabarkan kabar-kabar yang tidak benar, membuat orang senantiasa terluka, membuat orang bunuh-bunuhan. Saudaraku kekasih, lidah yang senantiasa yang tidak bisa terpelihara. Maka dikatakan Tuhan supaya engkau senantiasa kategori orang yang bisa untuk senantiasa melakukan kehendak Allah, haruslah engkau menjaga lidahmu dulu, menjaga bibirmu dulu. Unang Ramos, saudaraku, Unang Ramos makatai, saudaraku, padi yang berisi itu semakin berisi dia semakin tunduk. Tong yang kosong nyaring bunyinya. Jangan seperti itu mulut kita ini, saudaraku, tetapi mulut kita ini hanyalah untuk mempermuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan dari mulut kita ini orang menjadi berantem. Saudaraku yang kekasih, itu yang perlu saudaraku kita jaga. Untuk dapat kita senantiasa dipakai Tuhan, untuk boleh senantiasa kita melakukan kehendak daripada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, dalam Yesaya 6 ayat 8b tadi, bagaimana kita tadi sudah senantiasa saudaraku belajar. Tadi sudah kita pelajari mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, siapakah yang mau kuutus?
Haleluya. Ayat Yesaya 16 ayat 8b tadi, ya, siapakah yang akan kuutus? Ketika Tuhan bertanya, Yesaya berkata langsung, ini aku Tuhan, utuslah aku, spontan. Dia tidak berpikir panjang, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan, pakailah aku dimanapun engkau tempatkan, pakailah aku Tuhan Yesus. Karena dia tahu ada senantiasa Tuhan yang memberikan roh hikmat kebijaksanaan, sekalipun tidak ada latar belakang daripada Yesaya ini, ya, pendidikan yang tinggi ataupun sekolah yang tinggi tidak ada dikatakan di sini, tetapi dengan segala keterbatasannya, ya saudaraku, dia mau dipakai Tuhan, hidupnya mau dipakai Tuhan, sehingga dirubah Tuhanlah hidupnya untuk cakap memperkatakan. Haleluya, saudaraku yang kekasih, ya. Jadi saudaraku yang kekasih, untuk kita senantiasa boleh dipakai Tuhan, harus menjadi orang yang relawan. Bagaimana senantiasa, ya, seperti ketika Daud sudah tua, saudaraku, apa yang dipesankannya kepada anaknya Salomo. Saudaraku, dia berpesan, saudaraku, kepada anaknya Salomo, 1 Tawarik 28 ayat 9. Dikatakan dengan cepat, ini ayat terakhir, saudaraku, 1 Tawarik 28 ayat 9. Haleluya, haleluya. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allah ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Ini yang saya katakan, rela hati, relawan dia, saudaraku. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ya, Daud berpesan, saudaraku, kepada Salomo supaya dia mengenal Allahnya si Daud. Itulah yang dipesankannya. Dengan apa? Dengan rela, jangan dengan paksaan. Karena orang kalau kita paksa-paksa untuk datang beribadah, saudaraku, itu terbatas. Nanti dia bosan. Tetapi dengan kalau dia menggebu-gebu, hati yang berkobar-kobar, sukacitanya luar biasa dalam hatinya, sehingga dia berjumpa dengan Tuhan dan dia merasakan, ya, indahnya bertemu dengan Tuhan, maka dia tidak akan pernah bosan. Saudaraku, jangan dengan paksaan, jangan harus dulu dimarahi orang tua kita maka kita melangkah ke rumah Tuhan. Jangan, dimanapun kita anak-anak, ya, khususnya anak-anak pemuda-pemudi, ya, jangan, saudaraku. Mari kita seperti senantiasa pesan daripada si Daud ini kepada anak-anaknya, ya, harus dengan rela hati. Jangan dengan paksaan. Kita mau beribadah, kita mau melakukan pekerjaan pun, jangan harus dulu dibentak-bentak orang tua, jangan dulu harus, ya, dimaki-maki dulu baru dikerjakan. Harus dengan rela hati, ya, saudaraku, tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut. Haleluya, saudaraku yang kekasih, lakukanlah itu semua seperti yang kau melakukannya untuk Tuhan, supaya ada sukacita di dalam pekerjaanmu itu. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Daud bukannya orang yang tidak kaya, raja dia, saudaraku. Dia memiliki harta yang luar biasa, tetapi apa yang dipesankannya bukannya dititipkan harta kita ini, anakku ya Daud, peliharalah harta ini, ya, kelola ini dengan bagus. Bukan itu yang dipesankannya di masa tuanya, tetapi dia berkata, engkau harus takut beribadah dengan tulus dan ikhlas, dengan hati yang rela untuk taat kepada Tuhan Allah kita itu. Itu yang dipesankannya, saudaraku, ya, karena Daud tahu, jika sebanyak apapun harta, jika anaknya tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka sebentar saja itu bisa akan berlalu. Saudaraku, sebanyak apapun hartamu, sebanyak apapun kekayaanmu, kalau anak-anakmu tidak engkau dididik di dalam Tuhan, 1 jam saja itu bisa lenyap, bisa habis semuanya itu. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, didik anak-anakmu di dalam Tuhan. Perkatakan di masa-masa tua, apalagi orang tua yang sudah lanjut usia dimanapun berada, itulah yang kau sampaikan kepada anak-anakmu yang terlebih dahulu. Yang paling utama, takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan kebijaksanaan. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, mari dengan sungguh-sungguh kita senantiasa akan senantiasa menjadi orang-orang yang bisa diutus Tuhan, yang rela seperti senantiasa si Yesaya ini, tidak membantah. Ketika Yesus Kristus mengatakan siapakah yang aku diutus, maka dia langsung, ini aku, pakailah aku. Kita juga, saudaraku, diutus Tuhan berbagai-bagai, ya, cara Tuhan untuk memakai kita anak-anak Tuhan. Mungkin kita dipakai Tuhan di dalam keluarga kita, menyelamatkan jiwa keluarga kita. Kita katakan, ini aku Tuhan, pakailah aku untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan kepada saudaraku ini. Diterima apa tidak diterima, saudaraku, itu tidak urusanmu. Tetapi tugas kita adalah untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Jangan engkau pernah malu memberitakan kebenaran firman Tuhan, supaya engkau jangan nanti Tuhan malu menyatakan engkau sebagai anaknya. Kita harus berani, kita anak Tuhan, kita berkatakan Tuhan kita Yesus, kita luar biasa dahsyat. Ya, haleluya.
Kemenangan hanya di tangan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Inilah ringkasan ibadah kita saudaraku yang kekasih. Kami yakin dan percaya semuanya diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah senantiasa kita mau taat dan mau tunduk dan belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku yang kekasih. Dimanapun saudaraku berada, kita senantiasa satu keluarga di dalam Tuhan. Ketika kita sudah membentuk ibadah ini, ketika saudaraku sudah mendukung kami lewat pelayanan ini, saudaraku kita menjadi satu keluarga. Jangan segan-segan untuk senantiasa mengasih tahu ataupun menginformasikan kalau saudara membutuhkan doa. Kami siap untuk mendukung, untuk senantiasa membawa sama-sama kita di dalam doa. Apapun bentuk persoalan kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Ada Yesus yang akan memberikan jalan keluar bagi kita anak-anak Tuhan. Kami siap saudaraku untuk menjadi tim pendoa bagi saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Untuk itu saudaraku, jangan lupa saudaraku untuk mendukung kami lewat subscribe-nya, lewat like-nya, share semua ibadah kita ini kepada saudara kita, sahabat-sahabat kita. Kita adalah satu Tuhan saudaraku, dan tetap hidupkan loncengnya. Haleluya. Semakin berkembang pelayanan ini, kita harus satu misi, satu tujuan kita, yaitu menyiarkan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, itulah yang menjadi ringkasan, dan seluruh sahabat-sahabat saya dimanapun berada yang sudah mendukung, saya berterima kasih banyak. Tuhan memberkati. Indah pada waktunya kita berjumpa ya sahabat-sahabatku. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan. Kami sudah senantiasa mendengarkan firman Bapa yang sudah mengajari kami Tuhan, agar kami senantiasa cepat-cepat mengambil keputusan ketika suaramu sudah sampai ke telinga kami. Kami mau bertindak Tuhan untuk melayani suami istri, bahkan melayani anak-anak kami, bahkan keluarga sekalipun yang belum Tuhan Yesus taat kepada Tuhan. Itulah tugas kami. Kami mau Tuhan untuk mengerjakannya itu. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami semua berada, kami ready, kami siap Tuhan, seperti Bapa yang baik Yesaya yang siap Tuhan selalu untuk senantiasa Engkau pakai dimanapun dia berada. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkuasalah firman-Mu dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Puas sehat menjadi milik kami Tuhan Yesusku. Engkau akan memampukan kami lebih dalam lagi mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami berucap syukur. Kami berlaskan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Bapa, haleluya, amin. Shalom. Tuhan memberkati ibadah kita ini saudaraku. Teruslah nantikan ibadah kami selanjutnya. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya.